Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas tentang feedback atau umpan balik. Umpan balik dapat diartikan sebagai semua sumber informasi yang tersedia untuk pembelajar dalam usahanya dalam berlatih. Feedback atau umpan balik terdiri dari dua, secara sensoris dan tambahan. Umpan balik sensoris atau intrinsik adalah informasi yang tersedia bagi pembelajar dalam usahanya ketika latihan yang tersedia langsung untuk pembelajar melalui sistem panca indera. Umpan balik sensoris ini terdiri dari proprioceptive feedback dan exteroceptive feedback. Proprioceptive feedback adalah semua umpan balik yang berasal dari tubuh si pembelajar, dari otot, sendinya, kulit, dan semua organ tubuh yang ada di tubuhnya. Kemudian exteroceptive feedback adalah semua umpan balik yang berasal dari luar tubuh si pembelajar yang diterima oleh indera si pembelajar, yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Yang kedua, umpan balik tambahan atau ekstrinsik. Umpan balik ini adalah semua informasi dari luar tubuh pembelajar yang memberikan tambahan masukan terhadap pembelajar atau siswa sebagai penyempurnaan dari umpan balik sensori. Umpan balik tambahan ini terdiri dari dua jenis, yaitu secara verbal dan non-verbal. Umpan balik tambahan secara verbal adalah umpan balik yang dilakukan dengan sinyal suara oleh guru atau pelatih kepada anak didik atau anak latihnya. Umpan balik tambahan non-verbal adalah umpan balik yang dilakukan dengan tanda gestur tubuh oleh guru atau pelatih terhadap anak didik atau anak latihnya. Umpan balik tambahan ini menghasilkan dua bentuk hasil keterampilan gerak, yaitu knowledge of result dan atau KR dan knowledge of performance KP. Yang dimaksud dengan knowledge of result atau KR adalah usaha dalam menghasilkan respon gerak. Sedangkan knowledge of performance atau KP adalah usaha dalam menghasilkan bentuk gerak yang sesuai dengan mekanisme gerak yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi umpan balik. Pertama, menambah informasi tentang kinerja saat belajar atau latihan. Kedua, menambah motivasi dari anak didik atau anak latih. Ketiga, memberi penguatan pada peserta didik atau anak latih. Keempat, sebagai panduan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang dipelajari dapat tepat ke arah tujuan pembelajaran. Dengan adanya umpan balik ini, peserta didik menjadi lebih termotivasi, menjadi tahu akan kekurangannya saat latihan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan terhadap proses belajar atau latihannya. Untuk itu, seorang guru atau pelatih harus mampu menjadi seorang orang tua, teman, atau konselor yang dapat memberikan kenyamanan peserta didik atau anak latih dalam belajar dan berlatih, sehingga tujuan belajar dan berlatih dapat tercapai secara optimal. Berikut ini panduan dalam melakukan umpan balik. Pertama, umpan balik harus tepat.
Kedua, umpan balik harus tepat waktunya diberikan pada anak didik dan anak latih. Ketiga, jumlah umpan balik harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau anak latih. Umpan balik harus tepat karena dalam memberikan umpan balik harus mampu meningkatkan keterampilan peserta didik atau anak latih. Umpan balik harus memberikan koreksi yang tepat pada kesalahan saat proses pembelajaran dan proses latihan, sehingga hasil proses belajar dan proses latihan benar-benar dapat memberikan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilatihkan. Umpan balik yang tepat ini berkaitan dengan teknik atau materi pembelajaran dan materi latihan. Umpan balik harus tepat waktunya saat diberikan. Ini mengacu pada kapan umpan balik yang tepat diberikan pada anak didik atau anak latih. Umpan balik harus diberikan secara secepat mungkin ketika kesalahan peserta didik terjadi, sehingga kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Umpan balik juga dilakukan pada saat akhir pembelajaran, ketika anak didik pembelajaran telah berakhir. Pada saat ini anak didik atau anak latih telah mulai segar sehabis belajar. Berapa kali umpan balik diberikan? Secara umum, frekuensi feedback atau umpan balik terbagi dalam dua jenis frekuensi. Pertama, frekuensi absolut, dan kedua, frekuensi relatif. Frekuensi absolut dalam feedback mengacu pada jumlah total latihan, di mana dalam latihan yang diutamakan adalah usaha untuk menghasilkan respon gerakan atau KR, knowledge of result. Frekuensi relatif adalah jumlah porsi latihan dalam satu sesi, dan ini juga berkaitan dengan usaha menghasilkan respon gerak dalam keterampilan gerak yang diajarkan oleh guru atau pelatih. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi pemberian feedback atau umpan balik adalah disesuaikan dengan seberapa banyak terjadi kesalahan dalam latihan absolut dan secara relatif. Jadi seberapa banyak pemberian umpan balik yang dilakukan adalah seberapa banyak kesalahan yang terjadi saat belajar. Kesalahan yang dapat berakibat pada kegagalan dalam belajar. Jadi, feedback atau umpan balik tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Intinya bahwa ketika terjadi kesalahan pada siswa saat belajar, maka segera diperbaiki. Segera diperbaiki yang berfungsi bahwa dengan segera diperbaiki, siswa akan segera tahu kesalahannya di mana, sehingga tidak akan terjadi pengulangan kesalahan. Yang ini bisa berakibat fatal karena akan tersimpan dalam memori. Kalau sudah tersimpan dalam memori, kesalahan itu akan terus berulang, dan untuk memperbaikinya akan sangat sulit sekali. Maka dalam pemberian feedback adalah segera mungkin. Dan bagi anak yang baru belajar, biasanya banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, di sini seorang guru atau seorang pelatih benar-benar harus sabar dalam memberikan umpan balik agar hasil dari proses latihan atau proses pembelajarannya bisa optimal. Siswa mampu betul-betul menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru. Harapannya seperti itu. Tidak ketika sudah di akhir pembelajaran atau di akhir sesi, siswa betul-betul mengetahui keterampilan yang dikuasainya betul-betul telah sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh guru. Demikian tentang feedback atau umpan balik. Kita ketemu minggu depan dengan materi transfer belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.